Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo Sekawati, Sekawan semuanya, jumpa lagi. Halo, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, udah komplit vaksinnya. Nah, di sini hadir kembali dengan 4 orang, yang satu absen. Ada Lia, Hai. ada Chen, Halo. ada Mbak Afi. Hola. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol Jadi mulu kayaknya kita ya. Iya, ngobrol. Makan-makan kayak sekali-sekali podcastnya ngobrol mulu. Ntar makan-makan yang kedengeran gitu. Agak jijik ya. Agak jijik. Saya enak bunyinya. Nah, gue tuh sengaja ngajak mereka ini mau ngobrol-ngobrol. Sebenarnya rada curhat juga. Beberapa minggu belakangan ini di salah satu grup WA grup di tempat gue itu padahal isinya adalah mama-mama gitu ya. Itu kita lagi bahas tentang child free. Rame tuh kayaknya. Rame. Padahal maknya udah pada punya Iya. anak semua tuh ya, nah, grup lo. Padahal Betul. semuanya berstatus tidak child free. Iya, berarti semua pada nggak setuju dong. Nggak setuju sama Betul. child free dong. Enggak juga loh, enggak juga. Masa? Iya, maksudnya mereka, gue nggak tahu ya, kan tahap mama-mama di situ kan banyak tuh ya. Baru ada yang baru punya anak, yang anaknya masih kecil, yang rempong, yang kalau lagi anaknya sakit tuh ngeri-ngeri sedep ya sekarang ya. Mesti bawa ke rumah sakit, mesti bawa ke dokter. Iya, betul. Pandemi kayak gini, jadi bahkan di diskusi itu tuh mereka tuh considering gitu, maksudnya udahlah, kayaknya emang bener juga ya, maksudnya zaman pandemi kayak begini sih, terus gitu hidup juga susah, dunia mungkin terlihat tidak aman lagi buat anak-anak atau apa, kayaknya gitu, mungkin ada yang berpendapat kayaknya better, bener sih nggak usah punya anak aja gitu. Menurut kalian gimana coba? Tapi gue nggak tahu sih. Kalau misalnya yang itu ya, misalnya gue nggak tahu siapa yang ngomong ya. Tapi kalau yang ngomong itu misalnya udah punya anak satu, gue pengen lihat abis ini dia punya anak kedua nggak? Nah itu. Kita tunggu aja ya. Nanti kasih kabar ya, Nas. Iya. Kalau gue sih ya, gue kan posisi nggak punya anak nih ya, nggak dikaruniai anak gitu. Kadang-kadang ya, somehow gue suka mikir, suka ngobrol sama suami gue. Mungkin ada maksudnya juga ya, Tuhan gak kasih anak ke kita ya, untung juga kita gak punya anak ya, lagi susah begini, lagi bla 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 gitu. Kadang-kadang ada blessing in disguise juga gitu. Tapi sih sebenarnya pada saat kami memulai pernikahan ya niatnya punya anak, cuman gak dikasih aja gitu. Gitu sih, mungkin itu perasaan mereka ya, gak tahu deh. Gue kadang-kadang juga suka gitu pikir. Sebenarnya biarin kita cukup waktu tuh. Gue tuh mau membahas tuh based on apa yang kita imani, apa yang kita percaya, apa yang kita believe gitu loh. Ya, kalau pendapat child free itu kan banyak ya dari sudut pandang macam-macam lah. Kayak better kita tuh synchronize dan tapi dasarnya itu adalah iman kita. Jadi sebenarnya pertanyaannya sebagai wanita Katolik, sebagai istri atau calon istri Katolik itu gimana sih pandangan kita tuh tentang child free gitu? Gue sih Tentang dulu waktu belum married ya, gue sih terus terang penganut child free sih. Karena menurut pendapat gue setuju dengan waktu itu maksudnya ya, bukan sekarang. Belum ya, waktu itu dulu ya. Waktu itu gue setuju kalau gue berasa even waktu itu aja di awal tahun 2000-an gitu maksudnya ya. Gue ngerasa dunia ini juga udah gak bersahabat gitu buat ditinggalin anak-anak gitu.
Terus udah gitu kan juga udah waktu itu kan baru-baru tuh ya si Oprah mulai di talk show-nya suka ada cerita soal child molested lah apalah gitu kan. Tambah-tambah gue berpikir aduh udah benar-benar gak aman lah, lebih banyak orang jahat. Sehingga terus udah gitu ditambah gue juga merasa gue sedang berkarir waktu itu. Gue ngerasa kebebasan gue juga akan terhambat gara-gara punya anak. So waktu itu gue pernah memutuskan untuk gak mau punya anak sih. Dan gue inget-inget jauh ke belakang. Gue inget-inget ya makanya sekarang gue gak punya anak. Gue sempat berasa nih jangan-jangan gue ketiban gue punya pengenan sendiri gitu ya. Dulu gue pernah ngomong sama nyokap gue kalau gue gak mau punya anak. Sampai nyokap gue ngomong begini, hush, maksudnya jangan ngomong begitu. Biasalah ya nyokap lah ya maksudnya ya. Tapi itu pendapat gue. Sampai kemudian gue bertemu dengan satu pengertian yang sangat indah soal panggilan perempuan gitu loh. Bahwa kekuatan perempuan itu justru ada di kemampuan kita untuk melahirkan melahirkan anak-anak ya, maksudnya ya keturunan yang akan menjadi laskar Kristus gitu. Dan itu adalah kekuatan perempuan yang sebetulnya paling ditakutin sama si jahat gitu, sama iblis gitu maksudnya. Dan si iblis akan menebarkan semua kebohongan-kebohongan yang akan diambil oleh dunia sebagai seakan-akan kebenaran gitu. Terus udah gitu gue juga ngerasa gara-gara gue punya luka, jadi gue tambah berpikir child free itu oke, karena gue luka. Gue tuh kan orangnya perlu berasa aman ya, maksudnya nyaman, aman, comfort gitu kan ya, maksudnya itu penting buat gue. Dan gue pernah terluka gara-gara itu, gue merasa gue ditinggalkan, gue merasa kenyamanan gue diambil. So gue memutuskan untuk nggak bodoh gitu, untuk mengalami itu yang kedua kalinya gitu dengan sok-sokan mau punya anak. Tapi gue berpikir justru waktu gue kalah dengan itu, artinya gue masuk tipuan si jahat sih. Itu sih pengertian gue yang akhirnya kemudian mengkonvert gue menjadi terbuka terhadap kehidupan yang tapinya tetap punya rencana yang berbeda. Tetap gue tidak dikaruniai anak oleh Tuhan gitu maksudnya. Itu sih kalau pendapat gue dari cerita gue ya. Gitu. Tapi gue lihat lu lebih repot daripada punya anak biologis, Ci. Anaknya banyak, anak rohaninya banyak ya. Gitu. Jadi maksud gue meskipun lu sebenarnya nggak child free, lu secara anak biologis nggak ada, tapi lu lebih repot kalau gue lihat daripada emak-emak pada umumnya. Nah itu kalau itu memang karakter gue si Riko aja bilang, gue kalau lu tahu kan yang kenal-kenal sama gue kalau bawa tas gitu ya, satu gembolan gue bawa, sampai si Riko satu lemari kan. Lu belum punya anak aja segembolan dibawa, apalagi ntar punya anak. Emang dasarnya gue rempong kali ya. Anyway. Tapi kan masalahnya Lia kan love language-nya emang service. Jadi itu salah satu, iya itu emang komplimen juga kenapa dia kayak begitu gitu, mau rempong karena dia service gitu. Kalau gue sih, gue gak pernah sih punya pikiran kayak Lia bahwa gue gak mau punya anak gitu di waktu gue muda. Tapi ya sama seperti Mbak Afi bahwa ya sama seperti Lia saat ini ya, gue nggak dikaruniai anak, jadi ya gue terima dengan adalah masa-masa struggle. Jadi gue saat nggak punya anak pasti gue punyalah masa-masa di mana gue struggle, kenapa gue gitu. Biasalah pertanyaan-pertanyaan standar, kenapa bukan orang lain, padahal ada juga gitu ya. padahal ada juga orang lain nggak punya anak gitu, kesannya cuma gue gitu yang malang. Tapi betul bahwa setelah dipikir-pikir apapun itu ada maupun gak ada sama kok, maksudnya pasti Tuhan punya rencana gitu. Tapi memang gue sendiri dari awal selalu terbuka sih, maksudnya open terhadap karunia untuk seorang anak ya, kalau dikasih Tuhan ya gitu. Jadi kalau sekarang orang-orang pada bilang child free gitu, dalam pengertian apapun ya, berarti dia menolak untuk punya anak, mau kawin tapi nggak mau punya anak gitu. Menurut gua itu tuh kayak apa ya? Lu sebenarnya pengen kawin tapi lu nggak pernah siap terhadap konsekuensi perkawinan itu sendiri. Tanggung jawabnya gitu ya. Betul. Pengennya doang kayak gue pengen kawin gitu. Tapi nggak mau punya anak berarti ya lu nggak tahu sih sebenarnya esensi dari pernikahan itu memang bukan punya anak.
ya kita di Katolik tahu bahwa esensi sebuah pernikahan bukanlah seorang anak gitu, tetapi anak itu adalah komplement, anak itu adalah bagian dari sebuah pernikahan yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan kalau itu didapatkan atau itu dikasih sama Tuhan gitu. Nah begitu itu diputus, berarti itu kayak bukan a complete marriage gitu. Kalau kita dengan sengaja memutus untuk nggak mau gitu, karena sebenarnya itu kayak paket yang Tuhan kasih di dalam sebuah perkawinan Katolik. Tapi balik lagi yang Tuhan kasih. Jadi kalau Tuhan gak kasih itu beda cerita gitu. Tapi kalau dia udah kasih, lu gak terima, itu berarti lu juga menolak cinta Tuhan sebenarnya. Karena anak yang dikasih itu adalah buah cinta Tuhan juga gitu. Dengan persetubuhan kita dengan suami. Itu sih menurut gua. Jadi kalau tadi ngomentarin Anas, agak susah ya. Itu sama kayak... mungkin saat ini, semoga nanti teman itu berubah ya. Tapi mungkin saat ini pikiran dia adalah, oh ternyata karena punya lagi anak. rempong ya. Betul. Mungkin seperti Lia tadi bilang, mungkin masih terluka nih gitu. Dengan punya anak ada happy-nya memang, tapi ada banyak luka di mana banyak comfort dia yang diambil saat ini. Makanya keluar kata-kata seperti itu. Mungkin gue berharap suatu hari dia berpikir lagi, nanti kalau anaknya gede, apalagi kalau ini anaknya perempuan, dia nggak juga ngomong seperti itu ke anaknya gitu, bahwa ternyata lu memberikan banyak kebahagiaan di gua. Misalnya gitu kan, dia bisa ngomong gitu ke anaknya gitu. Sehingga kalau lu punya anak, mama juga percaya bahwa itu adalah akan menyediakan. Betul. Tuhan akan provide semuanya dan lu itu bukan sebuah kesusahan buat gua. Lu itu kebahagiaan gitu buat gua. Jadi agak sedih sih kalau misalnya gua ngebayangin gue jadi anak itu ya. Kalau gue udah gede, gue jadi anak itu, pasti gue sedih banget dong ya. Berarti mak gue dulu sebenarnya kalau gue nggak ada juga nggak apa-apa. Waktu iya. Sebenarnya kalau dia ngomong kayak gitu secara nggak langsung, gitu. Kalau anaknya analyze lagi ya kata-kata maknya, oh berarti lu nggak terlalu pengen gue dong waktu itu. Buktinya sekarang gue mau punya anak aja lu nggak kasih, gitu. Jadi gue ngebayangin kalau misalnya anak itu gede, dengar mama yang ngomong gitu ya. Kalau gue sih akan, iya agak-agak sedih sih. Dulu tuh gue waktu masih muda ya, waktu belum mikir nikah gitu, gue kalau ditanya lu ntar mau jadi apa Vi gitu, gue selalu bilang gue mau jadi ibu rumah tangga, punya anak 3 atau 4. Gue pengen punya anak banyak ya. Banyak ya Mbak. Dari gak mau punya anak, pengen punya anak 5. Oh ya lu 5 ya. Nah itu waktu itu pemikiran gue sih zaman muda itu gue belum based on rohani atau kitab suci apa gitu ya. Base-nya adalah lebih kepada waktu itu penjelasannya adalah gini, ada senior gue gitu ya di kantor, dia bilang, lu kan waktu itu tuh zaman-zaman anak-anak yang seumuran gue gitu ya, pada masa mudanya itu juga model-model yang gak mau punya anak banyak. Waktu itu bukan gak mau punya anak ya, gak mau punya anak banyak, anak 1 aja lah, yang penting punya anak waktu itu gitu ya. Jadi teman-teman seangkatan gue gitu, seumuran gue gitu, itu modelnya cara berpikirnya begitu. Lalu ada yang bilang gitu bahwa lu gini, ini mungkin pikirannya logis ya, bukan base-nya bukan rohani gitu. Tapi dia ngomongnya begini, dia bilang, lu kan orang-orang yang well educated ya, lu harus melipat gandakan, lu harus beranak pinak sehingga lu kan punya kemampuan ekonomi, lu punya kemampuan intelijen gitu kan, akal gitu kan. Jadi lu bisa menghasilkan, lu bisa mewariskan itu, lu bisa mendidik anak-anak yang bagus gitu, yang baik gitu ya, yang berkualitas kayak gitu. Jadi maksudnya ya waktu itu sih bukannya mau melawan pemerintah yang mengkampanyekan 2 anak sudah cukup gitu, cuman waktu itu kita diskusinya adalah orang-orang yang kurang berpendidikan, mereka kan nggak mikir kan, mereka nggak mikir, mereka punya anak aja gitu, padahal ekonomi susah apa segala macam gitu. Kebayang nggak sih kualitas anaknya gitu ya, nggak punya uang, sekolahnya susah, bla 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 gitu. Sedangkan kita ini yang berpendidikan cukup, ya seharusnya kita justru menghasilkan generasi baru, generasi muda yang well educated gitu. Gue setuju deh. Waktu itu gue kepikiran gitu. Tapi gue setuju sama Mbak Afi, karena barusan nih gue mau nimpalin, tadi gue ada konsul satu pasien, anaknya menantunya sih yang konsul tadi, mantunya konglomerat. Jadi konglomerat ini punya 4 anak gitu ya.
Dan 4 anak ini selalu punya 4 anak lagi. Wih bagus dong. Betul. Jadi tadi tuh kita ngobrol nih, abis udah selesai konsul kita ngobrol. Gila ya, orang gue anaknya 3. Bukan gue itu. bukan lu yang konsul. Lu kalau konsul langsung berarti WA lu gue. sebentar lagi jadi konglomerat abis lo anaknya 4. Kalau gue Iya. mesti yang 4, jadi jangan-jangan gue konglomerat. Bener gak? Bener juga. Amin. Gua aminin gimana? Amin gue mah langsung. Iya tadi gue nimpalin Mbak Afi gitu. Jadi tadi abis konsul itu gue jadi ngobrol sama teman-teman gue ya. Kenapa, terutama konglomerat yang ini ya. Kenapa mereka punya anak, mau punya anak banyak. Gitu kan. Tapi memang mereka dari Kristen yang kuat ya. Kristen yang ortodoks yang kuat gitu. Jadi tadi aja dia mantunya itu adalah Master Theology of apa gitu. Wow. Jadi kita tuh lagi ngomong-ngomong. Tapi mungkin salah satunya adalah yang Mbak Afi bilang sih. Ya gue gak tahu ya alasan dia kan gak pernah ngobrol sama keluarga dia ya. Kenapa sih lu mau punya anak banyak, bikin cucu banyak gitu maksudnya. Tapi mungkin itu karena banyak yang bisa diwariskan gitu. Betul. Untuk anak, bukan cuma harta ya, mungkin banyak hal lain gitu yang bisa diwariskan. Dan juga mungkin nggak tahu ya karena garis keras dari Kristennya itu juga yang membuat mereka berpikir it's okay punya anak banyak gitu. Jadi ya seperti yang di Kejadian bilang, beranak cuculah dan beranak cuculah ya. Bumi. Iya betul. Dan kuasailah kan. Perintah itu aja. Perintah kan itu. Perintah, bukan cuma suggestion dari itu. Beranak cucu lah pakai tanda seru ya. Ini stabilo tuh. Kalau suggestion kan kamu boleh beranak cucu gitu ya. Kalau ini kan perintah. Betul. Boleh juga tidak gitu. Anak cucu lah. Berarti perintah itu juga. Tapi sebenarnya gue ya kalau untuk kasus child free ya, maksudnya dari sebelum menikah nggak mau punya anak, menurut pendapat gue kebayang-bayang ya, sekarang gue nggak punya anak, tapi gue membayangkan ya, lu kalau mau married terus nggak punya anak terus mau ngapain ya? Mau ngapain? Punya anjing, punya anjing. Nggak, terus jadi meaningnya apa gitu? Maksudnya gini, kalau kayak kita kan emang nggak dikasih anak ya, jadi ya lu harus menghidupi mencari itu gitu kan, iya kan? Dari tapi kalau lu menikah nggak apa, cuma mau menghalalkan hubungan seks gitu, akhirnya terus udah gitu punya anak cuma satu, cuman untuk supaya gua udah terbukti subur gitu, centang gitu. Akhirnya supaya kalau suami pulang malam ada yang nemenin di rumah. Terus gitu kan. Banget sih. Terus itu kan jadi using ya. Itu sebenarnya pertanyaan gue sih waktu itu. Gue sempat di tahun-tahun nggak tahu ya, mungkin tahun ke-5 gue 3, 4 itu pernikahan, gue sempat sebenarnya tuh tiap tahun gue ada masanya sih sampai gue berhenti sih. Itu gara-gara gue kebanyakan nonton Oprah tuh waktu itu. Gue ngomong sama Riko gitu, mau adopsi gitu. Kayaknya udah tahun ke-3 deh, tahun ke-3, tahun ke-4 udah agak lama kok. Terus udah gitu si Riko diam aja sih, suami gue si Riko diam aja gitu. Ya udah gue pikir karena dia belum. Terus udah gitu tahun kedua gue kedua kali gue ngomong lagi gitu. Terus sampai berikutnya si suami gue ngajak gue discern sih sama-sama. Maksudnya kenapa gitu? Soalnya alasan gue begini, gue berasa gue itu dikasih hidup ya, maksudnya hidup gue nggak ini banget lah, tapi gue kalau cuma nyekolahin anak gue biasa mah mampu lah gitu, maksudnya kan ngasih makan 3 kali sehari yang bergizi mah juga mampu lah gitu. Terus yang gue berasa sayang banget itu adalah gue berasa gue itu punya lingkungan, nih liatin nih anti-antinya baik-baik begini nih, coba kan anak gue pasti akan makasih Anti Lia akan beruntung banget gitu punya mami-mami yang baik begini gitu. Maksudnya dia akan dibesarkan bersama-sama di satu komunitas yang pasti akan mendidik dia dengan baik gitu. Buat gue itu privilege yang Tuhan kasih. Kenapa? Kayak anak gue. Privilege itu Tuhan kasih yang gue sayang gitu. Terus kalau begitu tapi terus gue menggali ke diri gue sendiri apa gitu. Punya anak cuma 1 terus nggak mau punya anak lagi gitu. Kalau emang lu gak dikasih, lama-lama gue pikir-pikir jangan-jangan emang jangan-jangan, gue gak menghakimi ya, maksudnya ini jangan-jangan, kita gak pernah tahu. Apakah ada gitu, tadinya doa, jungkir balik minta anak gitu ya, begitu 1, terus udah gak mau lagi gitu, kesannya jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri ke kanan atau kanan ke kiri lah gitu. Yeah. Jadi begitu, jadi waktu itu akhirnya suami gue ngomong begini, oke, kalau mau adopsi boleh gitu. Cuma kita akan cari anak yang paling cacat di antara yang paling cacat.
Itu obrolan gue sama Riko. Sampai akhirnya gue berpikir oke, ya udah kalau begitu gue setuju ngambil anak yang cacat banget gitu maksudnya. Karena itu tidak akan ada motivasi apapun tuh. Gitu kan. Karena dia gak bisa memberi balik ke kita juga gitu kan maksudnya kan. Jangan-jangan dia yang meninggal duluan, kita cuma ngerawat dia. Tapi ya dalam perjalanan discern, dinamika komunitas dan sebagainya, akhirnya kami memang memutuskan untuk tidak melakukan itu karena kayaknya hidup kami berdua akan lebih efektif kalau berdaya guna kalau dan berbuah dipakai gitu keluar. Jadi itu keputusan discern. Jadi tapi gua dari tadi dengerin lu pada ngomong, gue mikir ya kalau married terus nggak punya anak terus mau ngapain ya? Temen gue ada loh, dia sangat sangat berpendidikan lah. Pokoknya dia talented orangnya gitu ya. Ini temen gue cewek, dia menikah, tapi dia sampai sekarang pun dia masih bilang bahwa dan dia gue nggak tahu siapa ini ada hubungannya apa enggak ya, tapi dia punya anabul banyak gitu kan, ada anak bulunya tuh banyak, dan dia merawat. Lalu dia sering ditanya sama orang gitu. Kenapa sih lu nggak punya anak? Lu nggak punya anak karena lu kebanyakan ngurusin anabul sih. Nah itu dia tersinggung gitu. Tapi akhirnya dia bikin statement bahwa gue udah sepakat tuh sama suami gue, kita nggak akan punya anak. Gue agak kaget sih waktu baca kisah dia itu ya, cerita dia itu di postingannya dia gitu kan. Karena dia yang gue tahu sih dia itu ya dia Protestan sih gitu ya. Cuman ya gue nggak tahu. Cuman gue agak kasihan, bukan kasihan ya, agak sedih juga kan. Ya padahal ya kalau dia punya anak, ini anaknya tuh baik, temen gue nih baik, berpendidikan, talented gitulah dia. Padahal kan dia bisa mendidik anaknya menjadi yang lebih baik dari dia gitu loh, gitu. Itu aja sih yang gue pikirin. Cuman ada orang seperti itu, gitu, yang memang dia ingin melakukan hal yang lain. Kalau zaman sekarang menurut gue banyak ya. Soalnya kalau menurut gue ya, perjalanan menjadi ibu dan punya anak itu tuh perjalanan iman. Kalau menurut gue, itu benar-benar perjalanan iman loh. Maksudnya gue tuh berformasi lebih tuh karena gue jadi ibu. Bagaimana gue tuh bisa pasrah, dan misalnya kayak kalau anak sakit gitu atau apa ya, lu pasrah seperti menantikan fajar gitu ya. Itu tuh bener loh. Sampai terang tuh kayaknya baru gak was-was. Kalau malam tuh kayaknya gelap. Itu gue jadi banyak doa gitu kan. Jadi banyak bergantung sama Tuhan. Itu tuh begitu gitu loh. Itu tuh mengajarkan gue banyak gitu loh. Jadi ya menurut gue sih. Maksud kalau gue, I'm sorry ya kalau gue terlihat agak judging gitu ya. Tapi menurut gue kalau misalnya lu apa-apa takut duluan, yang nggak tahu kejadian apa enggak gitu loh. Nanti lu punya anak juga nggak tahu kejadiannya apakah lu nggak bisa handle it atau enggak gitu loh. Tapi lu udah di awal-awal udah enggak, kayaknya nggak bisa, dan lu udah bilang enggak, dunia ini udah nggak aman gitu kan. Nah lu udah bikin statement itu dan lu bilang enggak, gue udah nggak mampu, gue nggak bakal bisa punya anak karena gue begini. Menurut gue ya, sorry ya, itu tuh kurang beriman. Karena buat gue yang udah menjalani, gue punya anak 3 gitu kan, ya gue struggle, yes gue struggle, tapi gue merasakan banget bagaimana Tuhan tolong gitu loh, di setiap waktu gitu loh, di setiap waktu. Makanya gue paling inget tuh wejangan dari mamanya Lia tuh, pokoknya jadi ibu itu modalnya modal dengkul, berlutut, berdoa gitu loh. Jadi apapun kadang-kadang lu nggak tahu apa segala macam, ya udah kekuatan lu hanya di dengkul lah, lu berdoa lah gitu. Itulah yang gue alamin gitu. Begitu. Ya tapi akhirnya balik-baliknya memang semua. Gue setuju sih dengan perjalanan iman, dan kita memang nggak bisa. Gue nggak bilang lu lebih beriman daripada yang lain gitu. Memang tadi mungkin karena lu sudah mengalami perjalanan itu sehingga lu sampai pada tahap ini. Pengertian ini betul. Jadi ya menurut pendapat gue yang belum sampai pada tahap ini bukan berarti lu lebih apa ya, lebih nggak beriman, atau itu sebenarnya masalah keputusan sih, karena gue bilang sih setiap hari perasaan itu pasti ada gitu, perasaan nggak mampu, perasaan bisa apa enggak, perasaan kok hidup gue begini, perasaan itu selalu ada, mau lu child free atau enggak kayak sama aja. Gue bilang itu dinamika setiap kan nggak anak kan maksud lu. Betul. Betul. Jadi menurut pendapat gue sih sebetulnya itu dinamika lu sama Tuhan sih. Gimana
Dan gue bilang orang bilang dia akan happy kalau dia nggak punya anak kayak tadi kan, dia nggak punya anak, dia bisa lebih hidup, dia bisa apa, atau misalnya dia akan lebih happy kalau dia punya anak cuma satu karena dia bisa mengatur keuangannya, karena dia bisa berkarir dan sebagainya. Menurut pendapat gue orang akan happy kalau dia melakukan yang benar sih. Karena kalau lu tahu apa yang benar dan lu nggak melakukan itu, seumur umur lu akan terusik dengan itu. Biarpun lu akan menutupi dengan apapun. Nah, Mbak Afi, coba bersuara. Maksudnya melakukan yang benar gitu. Bukan sesuai dengan pendapat dia sendiri dong. Iya, betul. Sesuai yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Kayak tadi beranak cucu lah. Masalah itu diatur jarak kelahirannya, kita pernah ngomong lah ya soal MOB ya di beberapa seri. Itu kan hikmat yang Tuhan berikan lewat akal budi, lewat pengertian kita akan tubuh kita dan sebagainya. Itu ya kita mesti bersyukur sama Tuhan. Masalahnya lu cukup mau apa enggak untuk melakukan itu gitu. Karena kalau lu nggak mau ya lu nggak bakal bertumbuh dalam iman gitu aja sih. Makanya kan tadi gue bilang semoga temennya Anas tadi beberapa tahun ke depan, apalagi nanti kalau dia ternyata ntar punya anak kedua gitu ya dia berubah pikiran dengan perjalanan imannya. Tapi mungkin yang perlu kita, mungkin kelompok Anas juga ya, itu yang di grupnya mungkin harus saling mendoakan juga kali ya, supaya iman mereka semakin bertumbuh dan percaya sama Tuhan dalam membesarkan dan memenuhi bumi ini dengan anak-anak mereka gitu. Tapi gue pengen tahu deh, Anas. Gue pengen nanya, Nas, lo kan waktunya lo dari awal memang lo udah terbuka akan kehidupan ya untuk punya anak gitu ya? Gue punya 5 Mbak, serius. Gue tadi mau 5. Oke. Jadi terus kan kalau nggak salah lo anak kedua yang agak susah waktu itu ya, yang mabok. Lo tuh anak kedua. Jujurnya gue 3 anak gue susah semua sampai gue. Itu tidak membuat lo kapok? Rada kapok sih. Trauma. Katanya anak pertama katanya nggak terlalu mual, nggak apa-apa gitu. Ntar anak kedua enggak, ternyata anak kedua mual lagi gitu. Ntar anak yang ketiga kagak, ternyata mual lagi. Mual terus. Oke. Lalu apa yang membuat lo tetap maksudnya lo nggak trauma, kan kayak tadi cerita teman lo, apa dia ada luka, ada trauma, punya anak segala macam. Lo apa yang membuat lo tetap maju terus, pantang mundur untuk tetap punya anak walaupun udah sakit-sakit gitu? Gue nggak tahu lah ya, maksud gue itu tuh seperti menurut gue punya anak apa enggak tuh sebenarnya panggilan ya. Maksudnya lu kadang-kadang lu lihat kan kenapa orang ada mau jadi biarawan yang pakai baju kasar yang tidurnya di dipan, kenapa gitu kan bisa, kasur itu kan barang biasa gitu kan. Nah gue rasa sama seperti bagaimana Tuhan manggil gue punya anak gitu ya. Jadi menurut gue meskipun itu painful ya, tapi yet I'm happy because karena gue jawab panggilan Tuhan gitu loh. Jadi gue sih terus terang, maksudnya itu tuh kalau punya anak tuh sebenarnya menurut gue ya bukan karena gue sama laki gue mau gitu langsung brojol, enggak gitu loh gitu kan. Tapi ya ada aja gitu, memang lah ya, itu ada aja karunia Tuhan. Iya betul gitu. Oke. Gitu sih. Tadi gue selalu terbuka gitu ya. Kenapa? Tadi satu poin lagi yang gue mau tambahin, tadi Cen bilang kan mungkin teman-teman yang dalam grup itu atau itu mesti saling mendoakan ya, misalnya berdoa. Mungkin satu lagi sih. Itu lagi menurut pendapat gue, kita sebagai orang-orang yang telah mengetahui kebenaran itu bukan gratis loh. Itu rahmat loh. Lalu bisa ada misalnya di satu lingkungan teman-teman atau di satu komunitas mungkin yang membawa lu pada kebenaran firman, itu bukan karena kebetulan gitu, lu ada di situ gitu. So menurut pendapat gue, selain mendoakan, jangan-jangan kita harus mencintai dengan cara yang keras, yaitu dengan terus menyuarakan kebenaran. Biarpun tentu saja cara itu penting ya, karena cara itu bisa jadi nggak efektif, kebenaran jadi nggak efektif juga ya. Itu nggak asik juga. Tentu saja cara benar doa, minta hikmat Tuhan, waktunya, caranya, tempatnya, gimana caranya, tapi tetap menyuarakan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu gue bilang sih itu it's a must ya. Biarpun akhirnya kita akhirnya jadi nggak populer. Kita jadi disembelih juga gitu kan maksudnya. Tapi ya bukan itu panggilan kita sebagai orang Kristen buat ngelawan arus dunia ini gitu. Betul. Buat disebelin ya. Kan kebenaran. Buat gue sih gak terlalu susah sih karena gue udah agak disebelin. Emang udah menyebalkan ya.
Ambilin mana sama tipe 8. Apa yang pasti benar? Tipe 8. Udah biasa ya Nas ya, tipe 8 ya dimusuhin. Gitu. So, jadi itu ngobrol-ngobrol kali ini lumayan berbobot nih. Buat gue sih berbobot banget gitu ya. Ternyata banyak banget hal-hal ya maksudnya meskipun kita sepertinya melawan arus, toh tetap kita harus sebagai murid Yesus harus tetap berada di jalan yang benar, mewartakan kebenaran. No matter orang dunia mau bilang apa, mau bilang kita aneh atau apa, tapi itulah yang harus kita jalankan. Perintahnya lah yang paling prioritas. Betul nggak? Ya, Betul banget. Kalau orang-orang sales ya suka ngomong gini, maju terus, maju tak gentar, membela yang bayar. Buat gua, Tuhan Yesus udah bayar kita semua di atas kayu salib. So, maju tak gentar, membela yang bayar, itu benar. Karena Tuhan Yesus telah membayar kita lunas di atas kayu salib. Bayarnya udah pakai darah. Bayarnya pakai darah. Jadi kita mau ngajak sekawan-sekawati sekalian, kita mau ajak nih supaya princess-princess ini pada wake up. 1, 2, 3. Wake up, princess. Ya, stay positif, stay safe juga, dan maju tak gentar, membela yang bayar. Oke, bye. Jangan lupa ke IG kita ya. Ya, sepatukaca.talk. Oke. Bye-bye, stay safe. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.